Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Safira Zain dengan NIM 2511024310111. Jadi, saya dari kelas F untuk prodi S1 Manajemen untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa Indonesia. Langsung saja saya mulai pembahasannya. Ragam bahasa Indonesia atau ragam bahasa ilmiah. Jadi, halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia, khususnya ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi atau macam-macam cara menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan tujuan. Nah, artinya itu tuh cara kita berbicara itu bisa berbeda tergantung tempat, keadaan, dan siapa yang sedang kita ajak bicara. Salah satu ragam bahasa yang penting adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, atau lebih kayak ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam atau IPA, karena di ilmiah. Cuman gak selalu alam juga sih. Contohnya digunakan dalam penelitian, seminar, jurnal, terus diskusi ilmiah, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Nah, jurnal ilmiah sendiri adalah tempat untuk mempublikasikan tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah. Karena digunakan di dalam dunia akademik, bahasa ilmiah ini harus disusun dengan baik dan benar agar informasi yang kita sampaikan atau disampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain dengan baik dan benar secara tepat. Nah, namun dalam penulisan ilmiah itu sering terjadi beberapa kesalahan bahasa. Misalnya, kesalahan dalam pemilihan kata, susunan kalimat, susunan paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, oleh karena itu, penggunaan harus diperhatikan dengan baik, secara baik. Karena ragam bahasa ilmiah itu juga memiliki beberapa ciri utama. Ciri yang pertama adalah jelas dan tepat. Artinya kata dan kalimat yang digunakan itu harus mudah untuk dipahami dan tidak berbelit-belit. Nah, kemudian ada ciri yang kedua, yaitu adalah lugas. Lugas berarti langsung pada inti pembahasan dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Jadi dia harus lugas dan tepat sasaran, atau apa bahasanya ya, to the point mungkin. Jadi tidak menggunakan bahasa yang terlalu banyak basa-basi mungkin. Oke, lanjut. Ciri yang ketiga itu adalah formal dan objektif. Nah, bahasa ilmiah harus menggunakan bahasa yang resmi dan tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Selain itu, dalam bahasa ilmiah biasanya menghindari penggunaan kata ganti seperti saya, kami, atau kita. Jika penulis ingin menyebutkan dirinya, biasanya itu digunakan atau ditulis kalimat seperti dibuat tanpa menyebut penulis gitu.
Nah, ciri berikutnya adalah ringkasan atau ciri berikutnya itu adalah secara ringkas dan padat. Nah, artinya tulisan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu bertele-tele, tetapi tetap menyampaikan ide. Nah, bahasa ilmiah itu juga perlu konsisten. Artinya, penggunaan kata, istilah, ejaan, dan tanda baca itu harus sama dari awal dan sampai akhir tulisan. Nah, selain itu, bahasa ilmiah ini juga menggunakan istilah teknis, yaitu kata-kata khusus yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya bidang ekonomi, ada istilah debitur, kreditur, suku bunga. Debitur, kreditur, suku bunga. Nah, istilah-istilah ini membantu menjelaskan konsep ilmu pengetahuan tuh secara lebih jelas dan tepat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa ilmiah ini adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah seperti penelitian dan penulisan karya ilmiah. Bahasa ini juga memiliki ciri yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu jelas, lugas, formal, objektif, ringkas, konsisten, dan menggunakan tadi terakhir istilah teknis. Nah, dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baik, informasi dan penggunaan dapat disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian atau salah-salah penjelasan yang masih kurang. Mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.